Dapat kita. Berarti emang anak kedokteran yang kaya itu adalah yang Hello Livers, kembali lagi di Lingkar Inspirasi Bangsa. Yuk kita bahas. Halo guys, apa kabar? Kita udah masuk di tahun 2021. Yeay, mudah-mudahan tahun ini lebih baik lagi. Kamu sehat-sehat kan? Bu dokter sehat? Alhamdulillah. Jadi hari ini tuh saya bersama dengan seorang dokter. Dokter masih baru ya? Muda? Enggak muda lagi. Oh ya. Enggak mau dibilang dokter muda. Iya maksudnya itu koas. Dokter muda itu koas ya. Oke. Dokter Karina. Karina apa? Karina. Kirain tadi Karina Kapoor, guys. Ini artis India. Enggak. Jadi Bu dokter, gimana kesibukan sekarang? Kerja. Ya, kerja aja di rumah sakit. Saya sebagai dokter manajemen sekarang. Dokter manajemen. Bu, udah kuat dong suaranya. Kita udah jaga jarak nih, Bu. Okay. Aman kita insyaallah. Ya, tadi udah cuci tangan nggak ya? Udah dong. Udah kan. Hand sanitizer-nya selalu ada di dalam tas. Tapi kita pertama-tama mau main game. Ini gamenya. Ini kita manggilnya dokter Karina atau dokter Karin atau Karin dok aja. Terserah. Soalnya kan kita kalau ke rumah sakit kan, iya dok. Kesel nggak sih dipanggil dok? Enggak. Emang udah biasa kayak gitu. Ya, mikirnya jangan negatif lah. Oh iya, jangan G ya. Ya jangan. Jadi kayak dok C kalau nggak dodge. Oke, kita mau main game mitos atau fakta seputar anak kedokteran. Karena nanti kita bakal bahas juga jawabannya mitos atau fakta. Kita lihat elaborasinya dari dokter Karin, ya. Dokter Karin aja ya, biar nama kerennya. Nih, pegang, ayo. Pertanyaan pertama, cepat ya, jangan mikir. Oke. Itu udah langsung fakta. Coba tengah dong, tengah. Yes. Okay. Mitos atau fakta, anak kedokteran itu anak orang kaya. Mitos. Masa? Nanti kita temukan jawabannya. Pertanyaan yang kedua, mitos atau fakta, dokter Karin, anak kedokteran biasanya wajahnya itu selalu cantik dan ganteng. Kita lihat ya kesombongan seperti apa yang bakal dilontarkan dokter Karin. Oke, next. Mitos atau fakta, anak kedokteran sombong. Mitos. Antisosial? Mitos dong. Oke. Pertanyaan berikutnya. Mitos atau fakta? Ini ingat zaman kuliah ya. Anak kedokteran lulusnya lama. Oh iya. Fakta guys. Oke. Next. Mitos atau fakta? Anak kedokteran kalau ujian akhir tuh ngobrak-ngabrik mayat. Mitos atau fakta? Loh, fakta. Tapi fakta. bukan obrak-abrik. Jangan ditutup Ibu. Oh, oke, ya. Fakta, tapi dia bukan obrak-abrik satu mayat gitu. Oh. Jadi nanti. Oke. Berarti ini fakta nih ya. Fakta. Terus kita mau jawab nih sesuai dengan tadi ya, mitos atau faktanya, kita mau lihat penjelasannya. Yang pertama tadi. Yang pertama. Tadi apa? Mitos. Anak orang kaya. Mitos. Iya. Masa? Iya. Kenapa? Coba. Soalnya biasanya anak kedokteran tuh parkiran mobil full loh. Gak semua. Karena saya sendiri bukan anak orang kaya. Oke. Jadi tapi biasa-biasa aja. Mayoritasnya mungkin iya. Banyakan. Gak tahu kenapa anak orang kaya itu cita-cita orang tuanya kebanyakan pengen anaknya jadi dokter. Jadi menyekolahkan anaknya ke kedokteran lah semuanya gitu. Oh gitu. Berarti mindset orang kaya itu jadi dokter. Jadi dokter itu kayaknya punya hidup yang bakal mapan gitu mungkin. Orang tuanya yang mikir gitu. Jadi nyuruh ke anak buat masuk kedokteran gitu. Oke, berarti itu ya tuntutan orang tua ya jatuhnya ya. Yang kedua tadi apa? Kedua selalu berparas cantik dan ganteng. Itu dia bilang jelas-jelas langsung ini loh, fakta. Coba ya, masa sih? Bilang jelek soalnya. Sebenarnya kan cantik atau jelek itu relatif. Cantik atau ganteng itu relatif. Jelek itu mutlak. Serius loh ini. Iya.
ada kan? bener ya sih, ada Ya bener. kan? Ya udah. Jadi Kebanyakan sih memang ya gitulah. cantik ganteng. Mungkin ada pengaruhnya dengan uang. Nah, itu tadi sebenarnya relate sama pertanyaan yang pertama. Jadi anak kedokteran itu emang udah dasarnya kaya gitu kan. Jadi otomatis dong dari atas Kan sampai bisa bawah. skincarean, ya kan? Bisa Skincarean. perawatan. Jadi jatuhnya ya dong. cantik gitu kan. Iya. Yang ganteng, yang cowok pun jadi cantik. Iya, Maksudnya yang cowok jadi ganteng gitu. mulus. Ya, jadi iya kan glowing gitu kan. Tapi kalau tadi kan nggak semuanya yang kaya, berarti ada dong Ada dong. yang nggak cantik. Teman kamu cantik semua? Ada sih, ada lah. Ya tergantung orang lah menilainya bagaimana. Oke, dia cari aman banget, nggak Iya. mau bilang temennya nggak cantik. Iya. Yang ketiga tadi, Di blacklist jadi teman. anak kedokteran sombong, Enggak lah. mitos ya. Kalian ngerasanya sombong emang? Iya, satu yang kami temuin yang kayak gini, yang lain Enggak lah. oh enggak. Kenapa? Bukannya suka- anak kedokteran itu emang geng-geng mainnya itu anak kedokteran juga. Mungkin karena waktunya sudah tersita banyak sesama anak kedokteran, ya udah otomatis temennya itu juga gitu. Karena belajar di kedokteran itu kan lama. Jadi kan kayak kita tuh perlu belajar kelompok lain gitu. Otomatis ya temennya itu tuh juga gitu. Oh, emang selama apa? Kan kalau kuliah biasa ya itu 4 tahun, 8 semester kan untuk S1-nya. Iya. Kalian? S1 kami sih sebenarnya cuma 3,5 tahun, tapi ada lagi yang namanya koas itu masa klinik ditambah 2 tahun lagi. Ya udah. Udah Jadi 5,5 tahun. Totalnya ya kira-kira 6 tahun lah Oh. selesainya. Udah gitu lanjut internship pun setahun lagi kan. Jadi baru 7 tahun. 7 tahun ya. 7 tahun baru kita bisa punya surat izin praktek yang legal. Baru bergelar DR itu tadi ya depan ya. DR-nya setelah 6 tahun setelah koas. Internship. Internship 1 tahun baru kita bisa praktek yang bebas. Gitu. Oh, jadi itu sebenarnya lamanya itu bukan karena anak kedokteran susah tamatnya, tapi emang prosesnya yang kayak gitu. Iya, prosesnya lama dan susah tamatnya itu sebenarnya tergantung individu juga ya kan. Kalau misalnya dia memang ngikutin proses dari awal, ya bisa tamat sesuai waktunya. Tapi kalau yang dia males ya gitu. Mageran. Oh gitu. Jadi emang belajar apa sih di kedokteran? Iya, aku ini tadi belum selesai. Tadi udah ke pertanyaan berikutnya. Anak kedokteran lulus lama, udah relate ya, udah nyambung tadi ya. Emang benar lulusnya itu bukan fakta kan? Bukan lulus lama karena dilama-lamakan, tapi emang ada prosesnya. Kemarin pas ini enggak 7 tahun dokter tarik? 7 tahun ya, alhamdulillah. Ada ketemu enggak kira-kira abang stambuk, abang di atasan yang sampai sekarang belum tamat? Banyak. Serius? Yang belum tamat ada 1 orang, itu stambuk 2006. 2006? Kita aja masuk 13. 7 tahun beda sama kan. Ya. Itu nggak ada DO-DO-an? Itu ketemu di koas. Jadi koasnya kalian bareng? Iya. Tuh. Nggak ada sih, kebetulan kayak dia belum di DO. Nggak ada DO-nya memang? Nggak ada. Soalnya kan kalau kayak di fakultas lain ya, di jurusan-jurusan yang lain kan ada batasan tuh 7 tahun. Kalau emang nggak selesai juga ya DO gitu kan, dipindahkan atau bisa dipindahkan. Nah, anak kedokteran nggak? Kemarin sih nggak ada. Oh gitu ya, Bisa itu tetap bayar uang kuliah berarti ya? Tetap bayar. Oke. Bu, kuat sedikit ya Bu ya. Oke. Jangan malu-malu Bu, karena Iya. di sini jatuhnya aku sendiri yang malu ya. Oh, iya. Kita harus malu sama-sama dong. Oh, iya. Oke, itu tadi soal kuliahnya udah lama. Ini yang selanjutnya fakta kalau di ujian akhir kamu dokter-dokter tuh obrak-abrik mayat. Sebenarnya bukan ujian akhir pertama. Itu semester 1 malahan. Oh, di awal? Iya, di awal. Jadi ada namanya kan ujian anatomi tubuh. Kita kan dari awal harus udah kenal anatomi dulu untuk dasar kan. Ya udah itu ujiannya itu bukan obrak-abrik satu mayat di depan kita gitu. Jadi dia mayatnya itu ya udah dipisah-pisahin organnya, jantung aja, paru aja gitu, udah diformalinin gitu. Nah, itu udah diletak-letakin di meja, baru nanti kita misalnya ditunjukin di bagian mana itu apa kayak gitu. Oh, diuji kayak gitu ya? Iya, pakai bel itu kayak harus pakai waktu. Oh, kayak gitu. Iya. Tuh aku nangis mau ujian itu. Kenapa kok bisa? Iya, karena susah
masnya. Jadi kayak kita kan harus nginget satu tubuh gitu loh. Otot, tulang, saraf, semuanya kan. Aduh pening. Udah. Aku ngebayangin aja udah tidur dan nangis. Itu emang organnya itu bulat-bulat gitu. Maksudnya kayak misalnya jantung diletakkan di wadahnya kayak gitu. Bukan yang udah dikeras-kerasi gitu. Iya, udah diformalin nih. Oh, udah diformalin. Kirain yang masih fresh, masih merah-merah gitu. Nampak. Ih. Ya, gitu. Tapi kan itu pelajaran SMA dong. Biologi. Iya kan organ tubuh? Tapi kan nggak sespesifik itu gitu. Kalau di SMA kan kita cuman femur, tulang ini. Iya, kayak gitu kan? Lebih spesifik lagi gitu nama-namanya. Gila, pantas ya. Anak kedokteran itu banyak yang bilang pintar-pintar. Aku tambahin deh, mitos atau fakta, anak kedokteran itu pintar-pintar nggak? Dituntut untuk pintar sih. Ya kalau nggak nanti gimana dong sama pasiennya? Oh iya ya, dibodoh-bodohin pasien. Oh iya, jadi harus pintar. Pintar-pintar atau pintar? Harus pintar. Pintar-pintar untuk pintar ya. Oke. Jadi kemarin cerita nangis dong yang tadi. Nangis. Oh, itu pas mau ujian. Ya udah kan besoknya ujian nih. H-1-nya itu aku nggak tidur dan karena kayak ngerasa belum siap, ya nangis sampai nangis gitu sebelum ujiannya. Tapi ternyata setelah ujian lulus. Gitu. Emang ada remedial ya gitu kalau nggak lulus? Itu masih semester 1 loh, kalian udah diuji kayak gitu buat calon-calon mahasiswa kedokteran. Iya kan? Di semester 1 tuh yang paling berat bagi anak FK. Karena itu ada luar biasa adaptasinya dari SMA ke kedokteran tuh kayak terkejut gitu loh. Iya sih. Dan pelajaran SMA itu kan ada rentang tuh kan, dari tamat SMA kayak UN lah buat ya kan, kayak kemarin UN ke masuk mahasiswa baru itu juga udah kelang berapa bulan. Jadi ilmunya waktu sekolah itu bisa udah lupa gitu kan. Jadi emang harus review kayak Karin tadi. Iya. Terus nggak kepake semua sih yang di SMA tuh kayak matematika, fisika, kimia itu udah nggak ada lagi dah. Kalau ditanya sama aku matematika sekarang mungkin ada. Oke. Udah kita tanya. Jangan dong. Enggak. Jadi setelah nangis lulus ya kan ya. By the way kita udah selesai ya main kuisnya. Ini aku udah mulai tanya-tanya tentang anak kedokteran ya. Jadi udah lulus tuh semester 1. Ini biar jadi pembelajaran kan, ini udah mau tahun ajaran baru nih kan. Bulan 6 bentar lagi UTBK kan, bulan 3 ya prediksi ya UTBK kan. Jadi UTBK gak tahu. Oh ya, oke, nggak apa-apa. Kami yang wajib tahu. Jadi kan terus, emang fakultas kedokteran itu yang paling laris. Oh iya. Paling susah dimasukin juga. Peminatnya paling tinggi. Ya? Dimanapun. Mau di kayak kita di Medan ada USU. Karin tamatan dari situ kan. Fakultas kedokteran juga salah satu yang di atas lah, passing grade-nya susah, tapi peminatnya banyak dan banyak juga yang gagal. Ya kan? Itu buat masukan teman-teman di rumah. Jadi semester 1 anak kedokteran itu tidak bisa leha-leha. Nggak bisa leha-leha di kampus. Ya emang belajar kayak dokter Karin tadi gitu. Nih, awalnya kenapa mau ambil kedokteran? Cita-cita. Cita-citanya dari dokter. Nggak disuruh orang tua? Enggak. Karena orang tua juga nggak ada basic keluarga yang dokter, semuanya nggak ada. Jadi memang murni dari diri sendiri gitu. Dulu waktu masih kecil, ini cerita cita-cita ya. Iya. Waktu masih kecil. Ini emang dia beneran nih, waktu kecil cita-cita jadi apa? Dokter gitu kan. Iya, kayak yang anak-anak pada umumnya ya. Terlalu mainstream. Iya. Ya udah, jadi waktu itu ke dokter anak. Terus pas ngeliat dokter anaknya itu, jadi waktu itu aku sakit kan. Aku lihat, baru ngeliat aja tuh kayak kok udah ngerasa kayak udah sembuh gitu loh. Gampang kayak tersugesti gitu. Ya udah sejak saat itu jadi pengen gitu. Maulah jadi kayak dokter ini kayak gitu. Ya udah jadi ceritanya kedokteran. Sampai di SMA itu belum berubah lagi kan. Bahkan pas di SMA milih jurusan buat kita kan undangan dulu waktu itu kan. Ada nah undangan. Itu gak tahu mau milih jurusan apa kecuali FK kalau nggak FKG. Entah karena memang pengetahuan gue tentang yang lainnya juga kayak mana nggak tahu lah. Ya udah akhirnya cuma itu gitu. Tapi
aku dan dianya tapi nggak kompak gitu. Dan apa nih, lanjut dulu deh. Dan lulus nggak langsung di SNMPTN? Lulus, undangan. alhamdulillah, ya. Oke. Berarti kemarin lulus jalur undangan ya? Ya. Di USU, oke, mantap banget. Terus tapinya apa tadi? Tapinya gini, setelah menjalaninya yang sangat capek itu pendidikannya, barulah di semester berapa ya? 6 atau 7 gitu kan, baru mikir, kenapa ya dulu aku milih ini? Wah, ternyata anak kedokteran itu ngerasa salah jurusan juga ya? Iya, kenapa ya dulu aku milih? Kayaknya aku suka desain deh, kayak gitu kan. Terus kenapa dulu nggak pernah terpikir ya, kayak gitu. Tapi ya udahlah, udah tercemplung ke sini ya udah. Gitu. Udah berapa tahun juga kan? Iya, semester 6 udah 3 tahun udah mau selesai. Oke, mau itu kemarin kenapa nggak berpikir kayak gini aja? Kok nggak nikah aja gitu? Gak ada calonnya. Gimana dong? Itu adalah penyakit anak-anak semester 6, semester 7, semester 8. Oh iya, pengen nikah cepat ya? Asli ya? Nikah aja satu kali ya? masalah yang satu menimbulkan masalah lain. Rupanya masalah. Tapi itu emang bukan solusi sih. Iya, bukan solusi. Biaya uang kuliah waktu di kedokteran. Biaya aku tuh tergolong sangat murah, alhamdulillah. Oh gimana? Kan sekarang tuh zaman zaman ya? Uang kuliah itu UKT kan ya? Itu awalnya di kita kan? Kita kenanya. Iya, ya udah jangan dibahas kitanya. Ketahuan angkatan tua ya. Iya, jangan dibahas. Jadi UKT. Kalau di FK itu aku tuh alhamdulillah dapat cuma 1,8. Berapa? 1,8 juta. 1,8 juta itu pada tahun 2013. Iya, per semesternya. Per semesternya, oke. Dan paling mahal itu 6,2 kalau yang reguler ya. 6.200.000. Iya. Oke, itu per semester. Ya udah, 1,8 kali aku 11 semester berapa? 11 semester 1,8 di bawah 20 juta lah. Iya, nggak sampai 20 juta. Nggak sampai. Terus tambah-tambah buku dan lain-lain sama biaya hidup selama koas mungkin. Oh, tunggu. Koas itu kan kemarin di luar kota kan ya? Enggak, di Ada Malik. Oh, ASIP kemarin yang di Aceh ya. Oh, di Ada Malik koas. Berapa biaya? Biaya mungkin di bawah 30 juta total. Total semuanya selama 6 tahun lah. 6 tahun. 5,5. Itu zaman kita ya 2013. Sekarang tahu nggak kira-kira? Ya tahun 2020 lah. Nggak tahu ya. Cuma kayaknya udah rata-rata naik uang kuliah dimanapun ya, di fakultas apapun, di jurusan apapun. Buktinya aja yang tadinya tahun kami di Unimed tuh uang kuliah itu paling tinggi 1,5, sekarang udah 8 jutaan. Yang paling rendahnya kemarin itu ada yang 750.000 di tahun kita. Sekarang udah 3 jutaan. Gak mungkin kedokteran itu tetap karena pendidikan selalu berinflasi ya. Yes. Dan pendidikan sekarang mahal. Iya. Julid banget aku ngomong. Itu biaya berarti under 30 juta. Reguler tuh. Iya, reguler. Ada nggak yang lain mandiri kayak apa dan di itu kedokteran? Bisa, aku cerita yang reguler dulu ya. Dan itu bisa lebih rendah kalau kita dapat beasiswa. Beasiswa yang emang dari kedokteran. Kalian ada nggak BBM atau PPA? Ada. Kami juga ada. Juga bisa ngajuin. Jadi kalau PPA kalau nggak salah aku dulu dapat 4,2 1 tahun. Jadi kan nutupin lumayan tuh, ya. Kan setahun 1,8 kali 2 3,6. Beasiswanya 4,2. Ya udah bisa dapat 600 lebihnya kan. Bisa beli buku kayak gitu. Oh, berarti ya sama ya. Nah, kedokteran itu sama, bukan berarti mereka nggak mau beasiswa gitu. Sombong banget. Ya enggak lah. Oh, enggak ya. Itu sebagian orang. Kayaknya anak mandiri nggak perlu beasiswa. Memang nggak perlu lah. Nggak perlu juga. Perlu lah. Emang anak mandiri dikasih dapat beasiswa? Bisa sih kayaknya kalau ngurus. Cuman nggak ketutup, nggak ke cover. Emang berapa mandiri? Mandiri di FK zaman aku itu 32,5 per semester. Tuhan. 32,5 juta 500.000. Weh, udah bisa DP. DP apa? KPR. Iya. DP rumah. Itu 1 semester dan ada mahasiswanya. Banyak. Kok ada? Banyak. Terus selain itu mereka itu juga
bayar kayak uang ijazah, uang yang lain-lain, uang mau wisuda, kayaknya ada lah kayak gitu. Kalian? Kami nggak ada. Yang reguler bebas semuanya. Dapat kita. Berarti emang anak kedokteran yang kaya itu adalah yang mandiri. yang berarti mandiri. memang nggak semua kan? Oke. Gawat nih. Selama kuliah, pernah punya pengalaman menarik apa? Banyak lah. Paling menarik? Paling itu tadi juga salah satu yang menarik sih. Yang mana yang nangis? Iya. Oke. Sampai nangis. Terus apa ya? Koas sih yang lebih banyak. Koas di rumah sakit? Iya, karena itu kan pengalamannya klinis kan. Kenapa? Kita bangunnya tuh harus cepat kali, visit jam 6 pagi kayak gitu. Itu pasti nggak akan terlupakan lah. Kayak mana jadi babunya kita di rumah sakit itu ya. Lebih rendah dari kesan kalau bisa. Oh gitu ya? Iya. Tuh kan kita tuh kayak di bawah perawat, di bawah lain-lainnya gitu. Ya wajar itu salah lah. satu rahasianya. Tapi kan nggak pernah dibentak atau mungkin direndahkan gitu. Oh, manggilnya bukan baik-baik dokter. Oh enggak, jadi manggilnya koas gitu. Bisa serius? dibayangin kan? Kayak gitu? Koas kayak gitu manggilnya. Terus pernah merasa Mana? sedih? Enggak sih. Cuma kesel aja ya? Iya, kesel aja. Tapi kan itu sebentar ya. Namanya proses belajar kan ya. Berapa harus lama dilewatin? 1 tahun 8 bulan gitu. Hampir 2 tahun ya? Hampir 2 tahun. Itu berarti momen nyuntik pertama pas koas atau pas sudah pas kuliah? Kuliah Mas. Pas kuliah? Nyuntik? Sirkum kuliah. Sirkum Apa itu itu sirkum? sunat. Sunat masal. Kamu nyunat? Iya. Wah, serius? Iya dong. Wah. Itu semua anak gawat. udah dari mulai kuliah udah mulai. Cewek pun? Iya. Oh iya, nggak apa-apa kan punya adik-adik. Oke, itu nyunat. Terus nyuntik itu nggak takut salah? Enggak. Udah pandai gitu. Diajarin kan awalnya. Jadi nggak pernah ketemu pasien yang rese. Nyebelin. Kayak kamu. Enggak, jangan bahas itu lah. Ya. Pernah nggak? Pernah juga lah. Kayak Selama koas. Karena kan udah kesel nih sama orang-orang rumah sakit. Rupanya ini datang pasien. Kalau pasien paling aku kesel itu pas e-shift kemarin di Aceh. Aku tuh Kenapa? paling kesel kalau orang pasien yang dia itu mau jalur cepat di rumah sakit itu, misalnya kayak rujuk-rujuk atau apa proses, dia nggak mau ikutin proses dan mengandalkan baking-bakingnya gitu. Jadi itu ngeselin, itu pasti rese itu. Jadi dia nggak mau, kayak biasa kan masuk ke rumah sakit, masuk ke iya, kita kan harus dirawat dulu lah baru dirujuk gitu. Jangan mau langsung pergi-pergi aja gitu kan, nggak ada prosesnya. Ya udah, Pak saya tuh ini gitu lah. Kamu nggak marah? Ya marah. Kamu marah kayak mana? Masa aku contohin gitu. Iya, kita biar tahu. Oh, rupanya dokter kalau udah ngomong kayak gitu tuh marah. Jarang loh dokter marah-marah. Ya dibilang, ya Bapak harus ikutin prosedur dong kayak gitu. Jadi kayak gitu. Jadi jangan andalin deking karena semuanya rata untuk hak kesehatan ya. Anak kecil, orang dewasa, semuanya ada prosedurnya. Mantap sih. Enak nggak jadi dokter? Enak. Udah ngerasa enaknya? Lumayan. Ada mau lanjut ambil spesialis? Pengen, doain ya. Spesialis apa? Ya kan nggak apa-apa dicita-citain. Nanti biar kita doain. Kan banyak. Spesialis jantung dan pembuluh darah. Spesialis jantung dan pembuluh darah. Wah, organ vital banget ya. Kita doain ya teman-teman, mudah-mudahan dokter Karin jadi spesialis dokter SPJP kalau disingkat. Oh, SPJP. Iya. Bukan BPJS kan? SPJP. Amin. Jadi namanya itu udah Dokter Karina SPJP. Amin. Enggak mau tertarik bagian etnomologi apa sih yang sekarang kan lagi tentang virus kayak gitu. Nggak tertarik. Siapa tahu kan ada varian baru jadi penemu. Kamu jadi itunya paham di bidang itu. Enggak
Enggak. Dasar. Dia udah spesialis itu, kita doain. Waktu zaman kuliah, Karin sempat ngebucin nggak? Sempat lah. Wow. Masa sih? Iya. Emang bukannya kalian udah waktunya habis untuk kuliah? Ya aku nebak aja sih. Iya sibuk sih. Ya tapi kan normal. Oke. Terus maksud kami yang nggak ngebucin itu nggak normal gitu. Terlalu sibuk dong kalian ya? Enggak. Iya. Enggak itu, nggak ada yang mau dibucinin. Nggak ada. Oke, fokus. Gimana? Kok bisa sempat-sempatnya ngebucin? Bukannya buku itu harus dihafal ya anak kedokteran? Iya sih, ya karena sering ketemu gitu ya udah. Oh berarti bucin sama teman-teman? Iyalah. Yang sering ketemu. Oke, kita tandai circle-nya Karin. Enggak, jangan ditandain. Oke, jadi ngebucin. Ya standar aja lah ya ngebucinnya, enggak yang gimana-gimana. Enggak yang sampai gimana? Hah? Enggak yang sampai alay-alay gitu kan? Enggak. Oke. Tapi benar enggak sih? Zaman kuliah kalian yang emang hektik gitu, butuh support dari orang lain. Butuh Banget. Iya. Kenapa? Sesama teman lah seenggaknya gitu. Jadi di FK itu nggak bisa kita belajar cuma sendiri. Kalau kita tipikal orang, walaupun kita tipikal orang yang belajarnya sendirian, kita tetap perlu belajar kelompok sama orang lain. Karena nggak akan mungkin sih survive sendirian kayaknya. Suntuk sendiri ya jadinya ya? Iya, karena memang banyak kali kan pelajarannya itu banyak. Pasti kita nggak mungkin menguasai di semua bidang itu. Jadi kayak kita butuh kelompok yang ya mungkin dia bisa menjelaskan tentang ini, kita yang menjelaskan yang ini kayak gitu. Dan itu kalau aku tuh berlangsung sampai sekarang pun kalau bisa ada ada kelompoknya gitu. Jatuhnya kayak tutor sebaya gitu ya? Kelas diskusi ya, bareng kelas gitu. tutor itu emang selalu ada juga, emang dalam kurikulum juga ada gitu. Oke. Jadi Karin nggak bisa hidup sendiri guys. Nggak bisa. Kemarin pernah ikut organisasi nggak? Ikut. Sempat? Iya, 2 pun. Oh iya. Kayak mana ceritanya kok bisa tertarik organisasi? Kadang kan ada yang emang kalau tipikal kayak aku ya, udah sibuk, udah males sih. Oh iya. Males sih ngurusin yang lain, ya udah fokus di sini. Enaknya apa gitu ikut organisasi di kedokteran? Aku suka bertemu orang-orang sih. Jadi ya udah kalau organisasi kan pasti kita sering ngumpul gitu kan. Ya udah. Dulu aku ikut Skore namanya. Apa? Skore. Ya, apa tuh? Itu tentang kayak penelitian-penelitian gitu. Itu ada di Fakultas Kedokteran? Ya. Di USU. Jadi aku suka itu kenapa awalnya? Kenapa? Mana aku tahu, emang aku cenayang bisa baca. Aku cuma lihat kayak seniornya keren-keren. Oh lain, aku pikir juga. Seniornya keren. Iya. Gak apa-apa, itu motivasi tersendiri. Soalnya kok udah pintar-pintar ikut organisasi itu juga gitu. Ya udah tertarik. Skore tadi penelitian. Selain itu Terus kan tadi ada 2. Oh ya, satu lagi BKM sih, BKM apa? Yang buat masjid. Badan Kenajiran Masjid. Di mana? Di situ di FK ada. Oh, berarti dulu kayak namanya PHBI, Panitia Hari Besar Islam. Terus ganti nama, sekarang Foskami kalau nggak salah. Oke. Forum Studi Kedokteran Islam. Oh, berarti itu untuk ruang lingkup anak kedokteran doang tuh ya? Iya, yang muslim. Yang muslim. Oke. Kan kita Aktif banget nggak di organisasi kamu? lumayan. Jadi dapat semuanya. Maksudnya dapat belajarnya, dapat organisasinya, dapat bucinnya, komplit. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah ya. Nilai gimana? Ya, alhamdulillah. Susah nggak sih di kedokteran? Susah. IP berapa? Kalian pakai IP juga kan? Pakai lah. Oh iya. Pakai. Kirain anak kedokteran beda. IP-nya 2 malahan. Hah? Yang Bukan IP-nya 2. Iya, IP-nya. Aku kira IP-nya 2. Enggak, ada 2. Oh, oke. Jadi S1 sama yang setelah koas. Oh, dipisah gitu. Dipisah, terus digabung juga abis itu gitu. Endingnya digabung. Berapa? Yang mana nih? Setelah digabung lah. Bagus enggak? Biar tahu kita sama sih ternyata. aku 2-2. Oh, sama-sama tinggi. Ih, sombong ya kedokterannya. Sombong ya. Ya bukan aku yang bilang loh. Sama apa? Sama Iya, nilainya. sama. Nilainya stabil sama. ya berarti.
Tigaan. Iya, Di atas 3. Udah keren lah itu anak kedokteran. Pernah nggak sih anak kedokteran? Aku udah stop loh. Memang udah mulai kelihatan kan. Tadi katanya anak kedokteran itu nggak sombong. Mitos lah sombong. Di akhir ketahuan dia sombong. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa sombong sekali. 3,58 itu udah kumlot belum? Udah. Kumlot ya. Keren. Kasih dong satu rahasia di kedokteran. Ya, satu rahasia anak kedokteran yang nggak ada. Maksudnya kayak masih satu rahasia kalian lah yang kira-kira di fakultas lain itu nggak ada gitu. Yang di fakultas lain nggak ada. Yang nggak dirasain anak-anak jurusan lain. Gini, anak FK itu cowok sama cewek legal dalam satu kamar. How? Karena itu dijaga. Siapa yang jaga? Enggak, kalau misalnya kita jaga, kalau jaga malam. Dokter jaga. Kan koas tuh. Ya, yaudah. Ada yang memang dia kamarnya tuh nggak misah. Ya udah gabung. Tidurnya. Gitu. Nggak ada kan di fakultas lain? Ya nggak ada loh. Siapa yang mau? Kecuali memang mau. Tapi kan itu biasa, ngapain? Ya kita nggak tahu lah. Ya enggak lah. I mean kan nggak berdua gitu kan. Kalau rame-rame, kalau misalnya cuma berdua ya terpaksa. Oke. Siap-siap ya. Maksudnya jaga diri masing-masing. Pernah terjebak cinta lokasi nggak? Pernah lah. Kan serius? Oh, pas dijaga itu. Kamu enggak, pokoknya selama menempuh studi di kedokteran. Pernah. Terus sekarang? Enggak. Oke, udah masing-masing dokternya. Enggak mau nanya, enak enggak sih punya pacar yang seprofesi? Sebenarnya lebih enak karena udah lebih mengerti kesibukannya yang mungkin orang lain enggak ngerti. Oke. Siap-siap ya. Anak kedokteran. Enggak usah, jangan nyari kedokteran juga lah. Jadi? Ya yang lain lah. Kamu punya calon buat aku. Aduh, usianya. Ini prospek kerja kira-kira sejauh ini setelah bergelar dokter. Alhamdulillah banyak sih. Maksudnya anak FK itu rata-rata setelah dia tamat langsung kerja. Ya itu udah aku rasain sih. Karin kemarin kayak gitu? Iya. Oke. Langsung kerja gitu emang? Emang ditarik orang gitu? Maksudnya ke orang sih ada aja gitu. Klinik yang butuh tuh ada aja. Rumah sakit yang butuh ada aja. Apalagi zaman Covid kayak gini kan. Itu dokter Covid lagi dicari-cari banget. Apalagi di Jawa. Tuh, jadi pasti ada gitu kerjaan. Dan dia bukan cuman dokter itu nggak sebatas cuman bisa melayani pasien. Banyak sebenarnya jalurnya, bisa aja penelitian, bisa kayak aku dokter manajemen rumah sakit gitu. Jadi banyak jalurnya gitu. Oke, jadi bukan semua bukan semua yang bergelar dokter itu jatuh ke yang ngerawat pasien ya, dokter gitu ya. Emang yang kalau di rumah sakit itu harus bergelar dokter? Maksudnya? Misalnya kayak tadi di manajemen. Ya kalau misalnya dia ambil lulusan manajemen emang nggak bisa? Oh, nggak bisa. Oh, berarti emang harus dokter. Oke. Mungkin kalau misalnya di bagian yang jurusan lain itu bagian SDM misalnya, itu bisa kayak Fakultas Kesehatan Masyarakat. Nah, itu bisa. Karin pernah ngalamin ini nggak waktu zaman koas isip lah kan yang di rumah sakit jaga-jaga malam? Pernah ngalamin hal-hal mistis? Alhamdulillah nggak pernah. Apa rahasianya? Nggak ada rahasia. Soalnya kalian itu kan indigo. Jadi nggak nampak ya? Iya, nggak kelihatan. Gitu. Nggak, maksudnya kadang kan mau diganggu-ganggu malam. Teman-teman nggak ada juga? Berarti kalian memang baik-baik ya? Atau hantunya yang nggak ada di situ? Takut hantunya. Takut hantunya sama kalian. Kasih dong pesan dulu deh. Untuk kira-kira mahasiswa calon-calon anak kedokteran.
Ya. Jadi yang pertama misalnya itu adalah pertama-tama kali ketika mau mengambil kedokteran adalah luruskan niat. Kenapa kalian mau jadi dokter? Itu harus jelas awalnya kenapa. Karena kalau misalnya itu nggak jelas atau cuma suruhan orang lain, itu susah survive-nya di dalam. Gitu. Harus survive ya? Harus lah. Kalau udah nyemplung harus sampai selesai lah kalau bisa. Ya, apalagi tadi itu yang 32,5 tadi. Iya, benar. Betul. Jangan, kalau aku tambah sedikit ya. Gengsi, modal gengsi. Cuma masuk kedokteran hanya untuk gengsi, gitu kan. Oke, itu pesan. Pesannya kira-kira yang bisa coba aku tuh kemarin kayak gini, kalian jangan. Apa ya? Ada nggak pernah ngalamin kayak gitu? Aku kemarin kayak mana ya? Aku lurus anaknya. Oke, kita perlu orang yang nggak lurus nih. Iya. Nanti boleh ya direkomendasiin dokter. Orang yang nggak lurus. Kira-kira ada ya dokter yang nggak lurus? Banyak sih. Oh gini, jangan sistem kebus malam lah kalau misalnya belajar. Nah itu berlaku untuk semua jurusan. Oh iya. Ya kan? Tapi mungkin di kedokteran dia pressure-nya lebih, tekanannya lebih beratnya ya. Karena kita tuh ada ujian akhir setelah koas itu ada ujian namanya UKDI kan, uji kompetensi dokter Indonesia. Nah itu ujiannya nasional gitu. Ya udah, itu nggak bisa sebentar lah belajarnya. Itu untuk dapetin gelar DR itu ya. Oke. Pantes ya anak kedokteran kalau wisuda itu apa sih ada namanya? Hipokratik itu ya, apa? Hipokratik. Oh itu sumpah dokternya. Oh itu sumpah dokter. Sumpah apa kemarin? Sumpahnya memang udah ada lafalnya. Oh iya, coba bacain. Ada banyak, aduh. Masih inget nggak? Masih inget nggak? Sumpahnya apa emang sih? Garis besarnya, highlightnya lah. Ya, yang paling penting kita lebih mengedepankan pasien daripada diri sendiri dan keluarga. Oke. Itu salah satu sumpahnya. Itu. Terus memperlakukan sejawat dengan baik, memperlakukan guru dengan baik. Memperlakukan guru dengan baik. Guru kami maksudnya. Awas aja. Oke guys, itu dia tadi. Minum dulu ya Karina. Ya. Bismillah. Terima kasih Dokter Karin udah sama-sama. sharing-sharing. Mudah-mudahan bener ya tadi, lurusin niat buat calon-calon mahasiswa yang katanya jujur nih kedokteran itu emang paling berat. Iya berat ya kan. Terus emang menantang jatuhnya ya jadinya. Dan orang itu banyak tertarik di situ, bahkan belajar sampai mati-matian untuk UTBK. Jadi ya semangat, mudah-mudahan kalian lulus di Fakultas Kedokteran menjadi penerus-penerus Dokter Karina. Selamat bekerja Bu Dokter Karin, mudah-mudahan semangat lagi mengemban profesinya dan ya jaga kesehatan. Selama COVID ini kita jaga jarak ya teman-teman. Tapi jangan jauh-jauh nanti rindu. Oke, bye-bye, sampai jumpa.